Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan, sama kita cintai, guru kita bersama, Sekretaris Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, menjadi keynote speaker pada dialog pada kesempatan hari ini. Guru kita bersama Habibana Mahbub Ad-Da'illah Yujahid fi Sabilillah bi qawli wa fi'li, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas LCM PDI. Begitu juga hadir bersama kita Ketua Advokasi Persaudaraan Islam Haji Aziz Yanwar. Begitu juga salam penghormatan kepada seluruh kepengurusan DPD FPI Aceh hadir bersama kita, yaitu Imam Daerah DPD FPI Aceh. Begitu juga yaitu tokoh Muslim Al-Tahiri. Begitu juga hadir bersama kita orang tua kita bersama yang ada di samping saya, Tuku Bulkini. Begitu juga Ketua Dewan Tanfid DPD FPI daripada Aceh, yaitu Tengku Abi Wahid, dan seluruh jajaran dari para pengurus daripada pimpinan DPD FPI Aceh, dan seluruh para hadirin wal hadirat yang hadir dalam dialog ini. Maka dalam proses prolog ini saya hanya ingin mengingatkan dalam satu ayat Al-Quran, di dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan, siapa yang lebih baik, siapa yang terbaik, siapa sosok yang terbaik dengan mengucapkan ucapan dari mimman da'a ilallah, yang mengajak menyerukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila salihan, dan menjalankan amal-amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang muslim. Saya mendapat satu tafsiran menarik yang ini ditafsirkan oleh Syahid Ismail Haniyah. Beliau mengatakan ketika bertanya, "Waman ahsanu?" Siapa yang terbaik? Ketika Allah mengatakan mimman da'a ilallah, ini menunjukkan kaum bahwa ranah di dalam menunjukkan sosok yang terbaik di hadapan Allah adalah mereka yang senantiasa menyerukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menyerukan lewat jalur dakwah, baik menyerukan dalam konteks muamalah, baik menyerukan dalam konteks apapun, sampai urusan kenegaraan sekalipun. Ketika yang diserukan adalah li'izzatillah, maka dia termasuk mimman ahsana, termasuk yang indah dan termasuk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menarik, Allah lanjutkan, wa amila salihan fahadal amal. Ini namanya amal, artinya ada ranah yang bisa kita isi untuk menjadi terbaik di sisi Allah dalam konteks ucapan, ada dalam konteks perbuatan. Yang menarik di dalam akhir, wa qala innani minal muslimin. Menariknya Syekh Ismail Haniyah mengatakan ini adalah konteks al-wala wal bara. Artinya apa? Menarik saudara, ada ungkapan mengatakan begini, laulal wala, kalau al-wala itu fil ardi, kalau kesetiaan an-nusrah, kecintaan itu ada di tanah kelahiran, lama hadaran Nabi Muhammad SAW. Nabi gak bakal hijrah meninggalkan kota Mekah, saudara. Mekah tempat kelahiran Nabi. Nabi disiksa, Nabi diintimidasi, Nabi mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tapi al-wala bukan soal tanah kelahiran. Kemudian yang menarik dilanjutkan, al-wala itu bukan soal kabilah. Kalau al-wala kabilah, lama katalan Nabi Quraisyah. Niscaya Nabi nggak akan perangi Quraisy, saudara. Nabi tidak akan memerangi Quraisy. Kalau al-wala, an-nusrah,
itu ada dalam soal kabilah, maka niscaya Nabi tidak akan pernah memerangi bangsa Quraisy, saudara. Dan kemudian disebutkan juga al-wala itu bukan soal daripada ailah, bukan berdasarkan dengan irq, bukan soal ikatan darah. Kalau al-wala itu ada dalam darah, niscaya Nabi tidak akan pernah memerangi Abu Lahab. Tapi al-wala wa fil aqidah, kesetiaan itu, nusrah itu dasarnya akidah. Makanya Nabi melakukan hijrahnya, Nabi memerangi kafir Quraisynya, Nabi memusuhi musuh-musuhnya karena syariat yang mengatakan dia harus dimusuhi, karena syariat yang mengatakan mereka harus diperangi, karena syariat yang memerintahkan dia untuk melakukan segala tindak tanduknya itu karena dasar syariat. Artinya akidah lebih besar dari soal al-ard, akidah lebih kuat dari soal urusan darah, akidah lebih kuat dari sekedar ta'assubiyah, saudara. Itu kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengajarkan kita, Nabi adalah suri tauladan bagi kita, saudara. Artinya apa? Di dalam konteks ini Aceh menjadi role model, model untuk penerapan syariat. Makanya para pejuang-pejuang imam besar selalu mengingatkan, Aceh ini menjadi satu modal kekuatan. Dan perlu diingat, saudara, bicara soal kekuasaan, ini bukan perjuangan yang ringan dan mudah. Saya ingin menjadi penutup dalam prolog saya ini. Ada satu kisah menarik. Di akhir tahun 1920, di mana ketika runtuhnya khilafah Utsmaniyah, berdirilah satu gerakan perlawanan, gerakan sekularisasi yang dibangun oleh Kemal Atatürk. Kemudian ada satu sosok yang berdiri tegak melakukan perlawanan, yaitu Badi'uzzaman An-Nursi, saudara. Sosok ayat min ayatillah, sosok seorang ulama yang luar biasa, kapasitas keilmuan luar biasa. Saat itu Badi'uzzaman An-Nursi melakukan perlawanan secara konfrontatif dan secara terbuka, saudara. Di mana gerakan sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, yang menggunakan senjata kekuatan negara yang dibackingi oleh kekuatan Eropa, saudara, saat itu Badi'uzzaman An-Nursi dengan murid-murid setianya melakukan perlawanan luar biasa. Makanya dalam kitab Syakhsiyah Istauqafat yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, beliau memasukkan sosok Badi'uzzaman An-Nursi. Beliau memberikan ada dua fase episode kehidupan yang dijalani oleh Badi'uzzaman An-Nursi, yang saya ingin menjadikan satu proposal dalam diskusi kita pada hari ini. Apa yang pernah beliau lakukan dan apa yang kita lihat efek daripada program jangka panjang yang dilakukan oleh seorang Badi'uzzaman An-Nursi, saudara. Saat itu Badi'uzzaman An-Nursi secara konfrontatif melakukan perlawanan dengan pidato-pidatonya, dengan gerakan-gerakannya, sehingga Badi'uzzaman An-Nursi menjadi langganan di penjara, diasingkan. Saat itu Badi'uzzaman An-Nursi di penjara, ucapan pembelaannya, pledoinya itu menjadi buku yang tertulis dengan tinta emas. Terus menerus, seketika dibebaskan, dua lawan lagi Kemal Atatürk, ditangkap lagi, diasingkan, dibuang, saudara. Di tempat pengasingannya dua buat lagi gerakan, dua lawan lagi Kemal Atatürk. Apa yang terjadi? Lagi-lagi terus menerus, ditangkap, dibuang, ditangkap, dibuang. Itu fase cukup panjang, saudara. Kemudian apa yang dilakukan oleh Badi'uzzaman An-Nursi, saudara? Beliau memandang bahwa gerakan ini kalau terus menerus dilakukan secara konfrontatif, tanpa membuat satu mekanisme yang tersistem secara sistematik, maka gerakan semangat yang kuat, faktor ideologisme yang kokoh akan terus tergerus dengan kekuatan rezim dengan tangan besinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Badi'uzzaman An-Nursi, saudara? Dia buat dua gerakan yang luar biasa. Gerakan tersebut gerakan grassroots, dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis. Dia sadarkan masyarakat Turki yang dulu anti-Islam, yang nggak kenal syariat, yang nggak tahu apa itu fungsi syariat, yang nggak tahu apa itu ibadat, yang nggak tahu nilai-nilai aqwalul ulama dalam muamalatnya, ibadatnya, munakahat, jinayatnya, saudara. Dia masuk gerakan ini full, murni, pure. Mereka masuk ke rumah-rumah, saudara. Mereka ajarkan bagaimana syariat itu menjadi nilai yang begitu luar biasa, saudara. Kemudian di satu sisi Badi'uzzaman buat lagi gerakan, saudara. Gerakan ini dibangun anak-anak muda,
dia sekolahkan ekonominya, dia jadikan pakar politiknya, dia jadikan semua komponen utama dari sebuah negara untuk mampu menjadi pakar-pakar yang mampu mengisi dari pos-pos tersebut, saudara. Gerakan ini dimulai tahun 1920. Gerakan ini terus berjalan, terus bergerak. Apa yang terjadi, saudara? Saat ini Turki dengan Recep Erdogan yang menjadi penguasa, itu adalah buah daripada gerakan yang dibangun oleh Habib Usman An-Nursi 1920, saudara. Makanya Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan apa? Saudara, kadang kita suka fokus begini. Oh sudah, kita ambil kekuasaan, kita rebut kekuasaan. Ketika kita ambil kekuasaan, maka kemudian kita mampu untuk menerapkan segala apa yang kita inginkan. Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan apa? Ada satu negara, dia sebutkan, negara ini gerakan Islamnya luar biasa, mampu merebut parlemen, mampu merebut lembaga eksekutif, mampu merebut lembaga legislatif. Apa yang terjadi ketika dia menjabat jadi kekuasaan, saudara? Saat itu ternyata masyarakatnya belum sadar syariat, masyarakatnya nolak, masyarakatnya untuk diajak menjalankan syariat dalam konteks ibadah, dalam konteks muamalah, dalam konteks jinayat. Masyarakat yang sudah rusak moralnya, yang sudah rusak akhlaknya, yang sudah dirusak dari seluruh aspek kehidupannya, ketika aturan diterapkan, kemudian terjadi penolakan besar-besaran. Nggak lama umurnya, sudah. Yang terbaru yang terjadi di Mesir, sudah. Gerakan Thawrah 25 Januari hanya bertahan tidak lebih dari ratusan hari, saudara. Gara-gara apa? Padahal di Mesir ada Al-Azhar, di Mesir ada masyayikh, di Mesir lahir para ulama besar, saudara. Tapi proses sekularisasi yang sudah menancap di dalam masyarakat itu menjadi problem yang gak kecil untuk penegakan tatbik syariat. Artinya apa, saudara? Saya hanya ingin menawarkan proposal. Apa yang Turki pernah lakukan, apa yang pernah kita lihat saat ini, kemajuan yang ada di negeri Turki, ada dua gerakan yang simultan, ada dua gerakan yang saling, dia secara terhubung secara gerakan tidak, tapi dia diikat dengan satu sosok yang karismatik, sosok ideologis, yaitu Habib Usman An-Nursi. Dia bentuk gerakan anak pemuda yang memang pakar ekonomi, dia belajar ekonomi dari A sampai Z, dia pakar politik, dia belajar A dari sampai Z, saudara. Dia memiliki karakter yang mampu, andai kata dikasih urusan ekonomi, dia bisa memberikan solusi-solusi inovatif yang mampu menjadi modal dan mampu menjadi satu proyek yang mampu bisa mengangkat. Dan itu yang dilakukan saat itu oleh partainya Recep Erdogan, saudara. Dia nggak bawa embel-embel syariat dalam awal kepemimpinannya. Dia bikin masyarakat nyaman dengan ekonominya, dia bikin masyarakat nyaman dengan posisi kepemimpinannya, saudara. Sampai akhirnya ketika saat masyarakat sudah merasakan kenikmatan dalam kebijakan, baru kemudian dengan gerakan keislaman dari rumah ke rumah yang sudah disadarkan dengan pentingnya syariat, indahnya syariat, ketika kemudian sedikit demi sedikit kemudian diubah, itu alhamdulillah saat ini ya belum sesempurna itu, saudara, tapi perubahan itu kita telah merasakan bagaimana pengaruhnya. Makanya ada seorang ulama bernama Ahmad Mukhtar Shinkiti menulis salah satu buku yang cukup fenomenal di beberapa dekade tahun ini, saudara, 10 tahun belakang ini, dan dikaji di Universitas Negeri Arab, saudara. Beliau menulis Asmah Dusturiyah. Ada problematika umat saat ini adalah problematika dalam soal perundang-undangan. Karena negara saat ini bentuknya adalah negara yang tunduk kepada undang-undang. Artinya proposal kedua yang ingin saya ajukan dalam dialog pada hari ini, saudara, bagaimana problematika perundang-undangan ini menjadi celah yang harus betul-betul kita isi, saudara. Artinya jangan kita sibuk membuat satu gerakan yang justru bisa menggembosi gerakan kita sendiri, saudara. Tapi bagaimana kita ambil senjata yang mereka ingin hancurkan kita jadikan senjata itu menjadi bumerang untuk musuh-musuh kita, saudara. Ambil senjata tersebut, lawan dengan senjata tersebut. Mereka jadikan perundang-undangan untuk melarang penerapan syariah. Kita rebut, saudara. Kita buat gerakan bagaimana melakukan jihad konstitusional. Kita melakukan gerakan, kita kirim anak-anak muda yang mampu merancang perundang-undangan. Kita fighting dalam argumen, kita debat dalam argumen, dan pecah untuk mampu menyusun perundang-undangan, saudara. Artinya apa? Peluang untuk penerapan syariat itu besar. Artinya saya hanya ingin mengingatkan, saya tahu
di Aceh ini punya luka yang sangat-sangat dalam, luka yang sangat-sangat pedih. Jadikan luka itu sebagai bahan bakar yang tidak pernah habis. Jadikan luka tersebut untuk cetak anak-anak muda, munculkan 1000 profesor, 1000 dokter, 1000 kader ekonom, 1000 kader politik yang mampu untuk menggerakkan lawan semua penjajah undang-undang yang ingin merusak kita, saudara. Artinya apa? Jangan pisahkan pondok pesantren, para daya. Dan saya juga ingin membuat gerakan, kenapa sih? Bagi Musarman Anusi, kenapa nggak buat satu gerakan saja, saudara? Tapi beliau buat 2 gerakan yang simultan. Agar apa? Agar tidak terjadi kontaminasi yang kemudian akhirnya menjadi diskreditme daripada apa yang terjadi antara gerakan Islam dengan gerakan daripada kenegaraan. Ya, kita nggak mau memisahkan antara Islam dengan negara, dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi dan tidak akan pernah kita imani. Tapi kita harus memiliki mekanisme sistem yang apik, saudara. Makanya sering kita dengar al-haqqu bi ghairi nizam yaglibul batil bin nizam. Al-haq nggak akan pernah kalah, saudara. Tapi ketika hak itu tidak disusun dengan mekanisme yang apik, dengan mekanisme yang cantik, maka akan kalah dengan kebatilan yang disusun dengan apik dan cantik. Padahal Allah sudah jamin al-haq itu pasti menang. Jadi yang salah bukan haknya, yang salah bukan janji Allahnya, tapi ketidakmapanan dan ketidakkesiapan kita untuk menyongsong kebenaran itu, untuk betul-betul tampil. Artinya ini tugas bagi kita semua, saudara. Jadikan kafe-kafe seperti ini, jadikan para tokoh-tokoh untuk terus menggalang kajian-kajian, untuk mensimultan gerakan-gerakan yang terus memahamkan umat pentingnya syariat. Kemudian bentuk gerakan untuk betul-betul memperkokoh para kader-kader yang memang mampu dan mapan serta kapabel untuk siap untuk memimpin negara sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin 2 proposal itu yang saya ajukan dalam dialog ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ulang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.